Halo semua. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan berita yang menyatakan bahwa pembunuh wanita di Bekasi ternyata adalah seorang pendeta muda. Oleh karena itu, pada video ini, kita akan melihat berita yang terkait dengan kependetaan pembunuh ini. Berita pertama yang kita dapatkan berasal dari situs pojok1.id. Judulnya, Rudolf Tobing diduga psikopat, seorang pendeta membunuh teman satu gerejanya sendiri. Pendeta membunuh teman satu gerejanya karena hal sepele. Tersinggung. Rudolf Tobing, dalam kurung 36, yang mengaku pendeta muda, diduga psikopat dan berdarah dingin. Pendeta bernama lengkap Christian Rudolf Tobing ini, tega membunuh teman akrab, sekaligus teman segerejanya, yang bernama Ade Yunia Rizabani Paembonan, alias Ica, dalam kurung 36. Kelakuan Rudolf, cukup sadis dan berdarah dingin. Usai menghabisi nyawa Ica, di salah satu kamar apartemen Pramuka, Jakarta Timur, pada Senin tanggal 17 Oktober 2022, Rudolf terlihat santai. Dalam rekaman CCTV yang disita polisi, terlihat Rudolf membawa jenazah Ica, yang sudah dibungkus dalam kantong plastik hitam menggunakan troli. Ketika berpapasan dengan penghuni apartemen lain di dalam lift, Rudolf masih sempat tersenyum, dan seperti tidak terjadi apa-apa. Christian Rudolf Tobing, yang berasal dari Medan ini, mengaku sebagai pendeta muda. Mayat Ica ditemukan di kolong tol Becakayu Kalimalang, Jati Bening Bekasi, Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pagi. Warga yang berada di lokasi, kaget melihat plastik hitam berukuran besar, dan melaporkan temuan ini ke aparat keamanan. Kasus pembunuhan ini, terungkap setelah polisi memantau gerak-gerik Rudolf Tobing. Ia ketahuan menjual laptop Ica. Sosok Ica, gadis asal Toraja. Ade Yunia Rizabani Paembonan, merupakan gadis berusia 36 tahun, yang lahir pada 23 Juni 1986. Gadis asal Toraja, Sulawesi Selatan ini, ternyata hanya tinggal seorang diri, indekos di kawasan Jakarta Barat. Korban pernah bekerja di sebuah perusahaan, bernama PT Kencana Arin Murni, di Jakarta. Ica bekerja di bagian marketing. Ica merupakan lulusan Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat. Ibunya, bernama Elizabeth Bandaso, yang mendengar kabar putrinya meninggal, langsung menghubungi Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Nusantara, dalam kurung Ikatnus di Jakarta. Kakak korban, Yoris, mengaku mengetahui kabar adiknya meninggal dunia, sejak Selasa pagi, usai dihubungi pihak berwajib. Pendeta Gilbert Lumoindong bersuara. Pendeta Gilbert Lumoindong, buka suara terkait pelaku pembunuh wanita, yang mayatnya dibuang di tol Becakayu ini. Di media sosial atau Instagram, disebutkan bahwa Rudolf adalah pendeta muda, di bawah pendeta Gilbert Lumoindong. Pendeta Gilbert Lumoindong pun angkat bicara, terkait pelaku Rudolf Tobing ini. 2009 sampai 2012, yang bersangkutan sempat pemuda di gereja di cabang kami, di Kelapa Gading. Sejak 2012, saya tidak pernah lihat lagi di gereja. Kata Gilbert Lumoindong, dilansir Detikcom, Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Soal apakah benar Christian Rudolf Tobing adalah pendeta, Gilbert tidak bisa memastikannya. Namun, Gilbert mengaku, sempat melihat profil Rudolf Tobing di media sosial atau Instagram, dan pelaku ini mengaku adalah seorang pendeta. Saya juga baru lihat di IG yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan adalah pendeta muda. Kata Gilbert lagi. Gilbert mengaku, tidak terlalu mengenal Rudolf, selama menjadi jemaatnya di Kelapa Gading, pada tahun 2009 sampai 2012 lalu. Dari informasi yang diperoleh Gilbert, korban Ica, pernah menjadi dancer dan singer di gerejanya. Namun menurut Gilbert, usia dancer itu rata-rata di bawah 30 tahun, sementara Ica saat ini sudah 36 tahun. Bisa saja, Ica yang dibunuh pendeta muda Rudolf ini, menjadi dancer saat dulu. Namun, akibat perbuatan pendeta membunuh Ica, Rudolf kini ditahan dan terancam hukuman mati. Wah, jadi ternyata, pelaku dan korban pernah menjadi jemaat di gereja yang sama. Belakangan diketahui, Rudolf Tobing beraktivitas di salah satu gereja di Bogor. Pimpinan Gereja GBP Kasih Allah Ministry, dalam kurung Kam Bogor, mengatakan Rudolf Tobing merupakan pendeta muda, yang sudah tak beraktivitas, sejak Juli 2022 lalu di gerejanya. Pimpinan Gereja GBP Kam Bogor, Charles Feddi, mengatakan Rudolf Tobing jadi pendeta muda, Maret 2022 lalu, dan diberi waktu berkhotbah sekali sebulan. Hanya 5 bulan jadi pendeta muda di Kam Bogor, Christian Rudolf Tobing sudah tak beraktivitas lagi memberikan khotbah. Charles Feddi mengungkapkan, Rudolf belum menjadi pendeta tetap. Ia baru menjadi pendeta muda. Namun, Rudolf Tobing sudah tidak beraktivitas, sejak Juli 2022 lalu, tanpa alasan jelas. Jadi di gereja itu ada tingkatan. Ada namanya pendeta pembantu, ada namanya pendeta muda, baru pendeta penuh. Nah, dia ini pendeta muda. Katanya, Jumat tanggal 21 Oktober. Charles, pimpinan gereja di Bogor ini, mengaku kaget, mengetahui Rudolf ternyata pelaku pembunuhan.
Dia tak menyangka Rudolf bisa melakukan itu kepada temannya sendiri. Saya tahu dari media sosial. Saya terkejut, kok ada berita seperti ini, kata Charles. Charles menyebut tidak ada gelagat mencurigakan ketika terakhir kali bertemu dengan Rudolf, sekitar Juli lalu. Sikap Rudolf biasa saja ketika berada di GBP Camp Bogor. Rudolf, yang sudah tidak aktif sejak Juli 2022 lalu, secara otomatis telah dinonaktifkan dari gereja tersebut. Charles juga menolak jika tindakan pembunuhan yang dilakukan Rudolf Tobing dikaitkan dengan gereja tempat ia pernah berkhotbah sejak Maret hingga Juli lalu. Sejak 3 bulan terakhir, Rudolf Tobing sudah tidak beraktivitas lagi di gereja yang berlokasi di Bogor ini. Jadi, kegiatan-kegiatan di luar tidak berkaitan dengan gereja. Itu tindakan-tindakan individu. Jadi apapun yang terjadi sama dia di luar, bukan tanggung jawab kami. Itu kan tindakan pribadi dia, jadi ini oknum, tegas Charles dilansir Detik.com. Mengerikan! Ayo kita baca lagi. Sosok Rudolf Tobing, pembunuh bermasa kecil dipukuli ortu, sejak SMA sekolah di Amerika. Sosok pendeta muda Rudolf Tobing, memiliki masa kecil kerap dipukuli orang tua, dalam kurung ortu, hingga trauma sampai dewasa. Meski bersekolah di Amerika Serikat, dalam kurung A sejak SMA, ternyata tidak mengubah trauma masa kecil sosok pendeta muda Rudolf Tobing dari pukulan orang tuanya. Sebagai lulusan Sekolah Teologi Filsafat di Jakarta tahun 2015 lalu, Christian Rudolf Tobing sempat menjadi pendeta muda di Bogor, antara Maret hingga Juli 2022. Rudolf juga sempat menjadi jemaat dan pemuda di Gereja Pendeta Gilbert Lumo Indong di Kelapa Gading, antara tahun 2009 sampai 2012. Namun, Pendeta Gilbert mengaku, sejak 2012 lalu, tak lagi melihat Rudolf di gereja di Kelapa Gading ini. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Indrawieni Panjioga, mengatakan, pelaku memiliki trauma masa kecil. Dia kerap dipukuli orang tuanya. Pelaku sering dipukuli almarhum orang tua, dan punya emosi yang meledak-meledak. Terang AKBP Indra, di Polda Metro Jaya, Jumat 21 Oktober. Indra belum mengungkap korelasi trauma masa kecil dengan pembunuhan yang terjadi terhadap Ica, alias Ade Yunia Rizabani Pambonan, dalam kurung 36, teman komunitasnya. AKBP Indrawieni juga mengungkap, tersangka pernah bersekolah di Amerika Serikat, dalam kurung AS, sejak sekolah menengah atas, dalam kurung SMA. Setelah lulus, tersangka melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Amerika Serikat. Namun belum sempat lulus, Rudolf dideportasi karena melanggar aturan visa dengan bekerja secara penuh waktu atau full-time di negeri orang. Selanjutnya, Rudolf kembali ke Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Teologi di Indonesia. Melanjutkan sekolah teologi dan lulus tahun 2015. Tutur perwira polisi ini menyebutkan sosok pendeta muda Rudolf Tobing yang kerap dipukuli ortunya di masa kecil ini. Motif pembunuhan karena bank keliling? Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Indrawieni Panjioga, mengungkapkan awal mula Christian Rudolf Tobing membunuh Ica, teman komunitasnya. Bermula, ketika Rudolf dan Ica datang ke apartemen di Bekasi, atau Jakarta Timur ini, untuk membuat podcast. Ketika keduanya asyik mengobrol, tiba-tiba korban Ica menerima telepon dari seorang pria. Pelaku Rudolf menduga pria yang berbicara dengan korban di telepon adalah Hardiman, sosok pria yang dia benci. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba korban mendapat telepon dari seseorang yang asumsi tersangka adalah Hardiman. Dan selama ini, memang pelaku tidak suka dengan Hardiman dan satu lagi temannya, S. Seketika, mood pendeta muda ini berubah. Pelaku dan korban kemudian cekcok mulut. Saat cekcok mulut itu, korban kemudian menyebut-nyebut nama mertua tersangka yang memang bekerja sebagai bank keliling atau tukang kreditur. Tersangka naik pitam hingga melakukan pembunuhan terhadap korban. Korban ini menyebut tersangka sama saja sama mertuanya yang latar belakangnya bank keliling. Ujar perwira polisi mengungkap motif pelaku pembunuh wanita di apartemen Bekasi ini. Ini benar-benar mengerikan. Padahal, Keluaran 20 ayat 13 dan Ulangan 5 ayat 17 sudah memberikan perintah, jangan membunuh. Iya. Yesus bahkan menegaskan di dalam Matius 5 ayat 21-22, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kok bisa ya? Seorang pendeta muda melakukan pembunuhan sadis seperti itu? Iya. Itu sebabnya, kita tidak boleh naif dengan berpikir bahwa seseorang yang mempunyai gelar keagamaan pasti adalah orang baik. Bagaimana dengan orang-orang
yang karena kasus ini berkata bahwa orang Kristen adalah orang-orang munafik. Kristen mengajarkan jangan membunuh, tetapi kenyataannya ada orang Kristen yang bahkan pendeta muda menjadi seorang pembunuh. Rudolf Tobing ini juga adalah orang Indonesia kan? Hukum dan budaya Indonesia juga mengajarkan jangan membunuh, tetapi kenyataannya Rudolf Tobing ini adalah orang Indonesia dan dia membunuh. Apakah itu berarti semua orang Indonesia adalah orang-orang munafik? Tentu tidak. Itu cacat logika. Nah, pemikiran bahwa semua orang Kristen adalah pembunuh, atau semua orang Kristen munafik, karena kasus Rudolf Tobing ini juga cacat logika. Kristen jelas melarang membunuh, dan Rudolf Tobing membunuh. Itu artinya, Rudolf Tobing melanggar ajaran Kristen. Itu salah orangnya, bukan salah agamanya. Tetapi, jika ada agama yang mengajarkan untuk berperang melawan orang yang tidak seagama, lalu penganut agama itu berperang melawan orang yang tidak seagama, itu bukan salah orangnya, karena dia mengikuti apa yang diajarkan oleh agamanya. Itu salah agamanya. Nah, itu baru betul. Jika agamanya mengajarkan jangan membunuh, tetapi orangnya membunuh, itu salah orangnya. Tetapi jika agamanya mengajarkan untuk membunuh, dan orangnya membunuh, itu salah agamanya. Oke, kita tutup video ini sampai di sini. Yesus Kristus memberkati. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشان